Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Anidita Fitriani SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Bidang studi seni budaya dengan nomor induk mahasiswa 2237246516. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja seni budaya di SMP Negeri 1 Jamblang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yeah. Wih, semangat banget, hebat ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik, bahagia hari ini. Harus bahagia, setiap hari harus bahagia. Itu adalah afirmasi yang harus biasa kita lakukan setiap harinya ya. Bahagia dan ceria ya. Oke, lihat dulu kanan kirinya, kolongnya ada sampah nggak? Yang ada sampah diambil dulu, dibuang dulu keluar. Yang ada sampah dibuang dulu. Helen diambil sampahnya, Helen diambil. Silakan dibuang keluar dulu. Ya, silakan dibuang keluar dulu. Ya, dibuang keluar dulu silakan. Ayo, silakan dibuang keluar dulu, ke depan dulu, silakan dibuang. Ayo cepet. Ayo dibuang dulu ke depan hari ini. Seperti biasa, agar dimudahkan, dilancarkan ya dalam pembelajaran seni budaya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa, silakan Muhammad Ubaidillah untuk pimpin doanya. Kehadiran terlebih dahulu ya. Adelia, Agnes, Aulia Soleha, Aulia Firda, Dwi Safitri, Fajri, Fatir ada, Helen. Kesepakatan kelas, betul. Kesepakatan kelas. Siapa yang bisa membacakan kesepakatan kelas untuk seni budaya? Oke, bagus. Selfie. Bacakan yang keras untuk kesepakatannya. 1. Ya, bagus. Itu adalah terkait kesepakatan kelas ya. Selain kesepakatan kelas, kebiasaan kita tiap pagi yang biasa kita lakukan selain sholat duha. Siapa yang di sini sudah sholat duha dulu? Dari rumah. Ada yang sholat duha nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mari semuanya silakan berdiri. Kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Helen,
Dirijen di depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kita. Kelas 7 pelajaran seni budayanya belajar apa? Tari tradisional. Masih ingat apa itu tari tradisional? Siapa? Masih ingat? Tari tradisional adalah tarian yang menggunakan cara turun temurun. Bagus. Tari tradisional adalah tarian yang diturunkan secara turun-temurun. Hebat, ingatannya masih ingat ya. Jadi diturunkan turun-temurun ya dari nenek moyang kita, itu yang disebut dengan tari tradisional ya. Dan banyak macamnya tari tradisional, banyak jenisnya ya. Nama-namanya banyak ya, nama-nama tari dari Sabang sampai Remis dulu ya, atau mau breaking dulu ya. Kita speaking dulu. Kita speakingnya seperti apa? Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya. Yang pertama adalah kalau Ibu bilang angka 1, coba kalian buat angka 1 pakai jari. Coba. 1. Angka 2. 2. Angka 3. 3. Angka 4. 4. Oke, paham? Jelas? Jelas ya? Kita coba ya. Kita coba sekarang pakai tubuh. Pakai gerakan tubuh ya. Berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya, masih pagi, harus lebih semangat ya. Berdiri. Angka Ibu cek dulu. Angka 1. Oh, ada yang diem, ada yang manggut. Angka 2. 2. Ibu lihat nih. Angka 3. 3. Oh ya, betul. Aduh, yang ke tengahnya rada-rada susah nih. 4. 4. 5. Oke, 5. 6. 6. 7. 7. 8. Ini yang paling gampang. 8. Tuing, tuing, tuing. 9. Wih, hebat. Kita beri aplaus untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Apa sih yang mau diajarin sama Bu Ines hari ini? Ya, di pertemuan pertama di kelas 8, yang akan Ibu ajarkan adalah mengenai nilai apa? Ada yang tahu? Mengenai nilai estetis pada tari kreasi ya. Nilai estetis pada tari kreasi. Estetis atau yang biasa kita sebut estetik. Ih, fotonya kurang estetik deh. Suka ngedenger gitu kan? Ih, gambarnya kayaknya kurang estetik. Berarti estetik tuh apa sih yang biasa kalian sebutin? Keindahan ya. Berarti ini adalah mengenai keindahan dari tari kreasi. Nilai pembelajaran dari tari kreasi ini adalah untuk
mengidentifikasi, ya, menjelaskan, menunjukkan tari kreasi berdasarkan nilai dan latar belakangnya serta mempresentasikan gerak, ya, tari kreasi berdasarkan nilai, ya. Nilai apa? Nilai estetis. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Ibu akan membagikan LKPD yang nanti silakan diisi LKPD-nya diisi dengan mengamati, ya, dengan mengamati video yang akan Ibu tayangkan video tarinya, ya. Tonton videonya, lihat videonya, lalu diisi LKPD-nya, ya. Ibu bagikan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dibagi, puter. Ya, kurang 1, sebentar. Kurang berapa? Boleh sambil diikutin gerakannya, boleh. Nah, sambil diisi LKPD-nya, sambil ditulis ya usianya, diisi, nanti dilihat, diperhatikan di situ, terus diisi aja. Itunya dibuka momennya, tampil nanti kelihatan. Ya, pulpennya mana? Baik. Sambil diisi, sambil diperhatikan itu, sambil diisi terus. Ditulis LKPD-nya sesuai dengan apa yang diperhatikan. Kira-kira apa? Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri tariannya tersebut apa ciri-cirinya? Jadi dilihat apa ciri-cirinya, pakai properti apa tarian yang ada di depan di situ. Pakai propertinya apa yang dipakai? Nah, itu ditulis. Itu pakai. Iya. Jadi ikutin ini kan ciri-ciri. Ikutin identifikasi tari apa namanya? Lihat. Oke, ya. Videonya sudah selesai, LKPD-nya silakan dilengkapi ya. Dilengkapi untuk LKPD-nya, silakan dilengkapi. Boleh, tidak harus gerakan, boleh ke kostum, boleh ke pola lantai yang tadi dari awal sampai dengan akhir, apa yang bisa dituliskan pendapatnya, boleh, nggak harus penuh, tapi sebagian, ya. Ayo diisi pendapatnya apapun itu, boleh. Kalau sudah dikumpulkan jadi satu dengan kelompoknya, nah, kalian kan tadi sudah mengisi pendapat ya, sudah mengisi pendapatnya dari mulai tenaga, dari mulai apa? Apalagi? Tenaga, terus apa? Gerak, ya kan? Terus apa lagi? Ya, musik, aksesoris dan lain sebagainya ya. Ibu akan membagikan beberapa materi ya, materi mengenai tari kreasi ya, tari kreasi.
Satu kelompok satu. Bang. Seperti yang tadi dikatakan di awal, tari kreasi itu apa? Kreasi itu adalah tari tradisional seperti yang tadi dikembangkan dan dimodifikasi ya. Seperti yang tadi Ibu bilang, tarian itu kan banyak pendukungnya ya, unsur-unsurnya juga, unsur-unsurnya seperti ada penghayatannya. Kalau tariannya ceria, bagaimana ekspresinya? Ya, penghayatannya itu disebut dengan wirasa. Rasanya menghayati ya dari setiap tarian-tarian yang kalian tampilkan atau kalian praktekkan ya. Jadi bukan hanya gerak saja, bukan hanya tenaganya saja, bukan hanya kompak dan mengajak bermain games yang berhubungan dengan tari kreasi ya. Apa gamesnya? Gamesnya, dengarkan. Ibu sudah menyiapkan 4 bagian kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Untuk apa, Bu? Ini adalah kalian silakan nanti menempelkan pasangan demi pasangan yang ada di kertas ya, yang terkait dengan tari kreasi sesuai dengan pemahaman kalian. Ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tari kreasi itu apa. Terus apa saja sih unsurnya? Jadi kalian silakan tempelkan. Kelompok 2 bagus dong, begitu urutannya seperti kelompok 2. Bagus. Ayo lanjut. Ayo. Ayo kelompok 3, ayo cepat. Utara khususnya dari suku Batak Toba, betul. Tari merak tarian yang diciptakan oleh Raden JJ Sumantri. Oke, tari kelompok 2, oke betul. Kelompok 3 Wirama, tari Toto Sumatera Utara. Oke, tari kreasi, tari merak. Betul, ini kenapa nggak ditempelin kelompok 3? Aspek gerak. Nggak nempel tapi. Tari kreasi, jadi tari pengembangan, tari merak, tari wiram, tarian ciptakan oleh Raden semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tari nguri. Tari nguri adalah tarian tradisional dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang memiliki makna keramahan dan penyambutan. Tarian apa? Tarian yang ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu terhormat dan juga sebagai ungkapan rasa hormat dan pengabdian masyarakat kepada pemimpin mereka. Jadi untuk penyambutan ya, tari nguri itu adalah tarian untuk penyambutan ya. Boleh dilihat peta konsepnya? Boleh lihat, Ibu nggak kelihatan peta konsepnya? Coba mundur. Nah, oke, ada apa aja itu? Ada asal daerah, nilai religiusnya, apa itu nilai religiusnya? Memberikan semangat dan penghormatan kepada pemimpin khususnya raja. Oh ya, oke. Ya, silakan dilanjutkan kelompoknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Mempresentasikan tari apa? Tari nguri. Tari nguri ya. Coba kelompok 2
Kelompok 2, mau kelompok berapa yang memberikan pendapatnya? Tari Banjarkemuning Wirasa Wirahma adalah sebuah tarian kreasi yang diciptakan oleh Agustinus Heri Sugianto pada tahun 1999. Tarian ini berasal dari desa Banjarkemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Gerakannya dinamis dan cepat. Wirasanya adalah menggambarkan semangat dan kekuatan. Properti. Penarinya menggunakan baju berwarna biru dan kuning dengan tata rambut seperti gaya Cina dan tidak menggunakan banyak aksesoris kepala, hanya kembang goyang, mahkota, dan cunduk mentul. Jumlah penarinya biasanya ditarik. Konsepnya peta konsepnya kekecilan. Oke. Ada beberapa evaluasi ya. Evaluasinya adalah yang pertama kurang jelas. Jadi nanti presentasinya jangan terburu-buru bacanya atau mempresentasikannya bicaranya jangan terlalu cepat. Terus yang kedua kurang detail, lebih detail lagi, lebih dijabarin. Yang ketiga jangan terlalu kecil, nggak kelihatan di sebelah sana tulisannya apa, nggak kebaca. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1, kita beri applause untuk kelompok 1. Selanjutnya asal daerah, Nilai religius, terus nilai estetis, wiraga, wirama, wirasa, identifikasi. ada nilai estetisnya, ada nilai religiusnya ya. Nilai religiusnya apa itu? Nilai religiusnya? Rasa syukur keindahan Rasa syukur keindahan. alam dan makhluk hidup. Nih. Lanjutkan presentasinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanyakan terkait tari merak? Nggak ada? Sudah jelas? Ada? Ya, Titi apa, Ti? Oh, jam berapa? Jam berapa ya nggak tahu jam berapa diciptakannya. Asal usulnya dari mana tari merak itu? Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ya, asal usul tari merak dari Jawa Barat yang menggambarkan burung, ya. Burung merak. Musik gendang dan gerakan penari harus selaras dengan irama musik tersebut. Makna simbolosis. Tari tortor bukan hanya gerakan fiksi, tetapi juga merupakan media komunikasi dan penyimpanan harapan, doa, dan pesan di masyarakat Batak. Upacara adat. Begini. Tari tortor sering ditampilkan dalam berbagai upacara adat Batak seperti pernikahan, kematian, pesta, dan acara syukur. Jenis-jenis tari tortor. Ada beberapa jenis tari tortor seperti tortor pungurason, pembersihan, tortor siputu cawan, pengukuhan raja, dan tortor tunggal panaluan, ritual. Dengan demikian, tari tortor wiraga wirama bukan hanya sekedar tarian, tetapi juga merupakan ekspresi budaya dan simbol identitas masyarakat Batak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ana mau nanya? Ada berapa jenis tari tortor? Ada 3. 1. Tari tortor pangurason, pembersihan. 2. Tari tortor sipitu cawan, pengukuhan raja. Dan 3. Tari tortor tunggal panaluan, ritual. Sudah Ada jelas? lagi? Data-data tidak ada ya. Diciptakan dari Batak. Dari Batak. Oke. Sudah? Ada Jelas? lagi? Ada. Oke. Kelompok 4 silakan berikan pendapatnya terkait kelompok 3. Ya. Kelompok 4 berikan pendapatnya terkait kelompok 3. Presentasi kelompok 3 ya.
Bagaimana pendapatnya terkait presentasi kelompok 3? Bagus. Terus? Detail? Sangat bagus, gambarnya juga bagus, dan detail yang tadi sudah disampaikan adalah beberapa tarian kreasi dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Jawa Baratnya ada, dari Kalimantannya ada, ya. Jadi dari berbagai provinsi punya tari kreasi atau tari tradisional yang dikembangkan atau dimodifikasi, ya. Sampai di sini sudah jelas? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, ada yang mau ditanyakan sebelumnya terkait tari kreasi atau nilai estetis ya, lebih kepada nilai estetis pada tari kreasi, nilai-nilai keindahan seperti wiraganya, wirasanya, wiramanya, ya. Ada yang tanyakan? Tidak yang tanyakan? Kalau belajar tari itu kayaknya kurang kalau kita nggak mencoba beberapa gerakan tari. Ya kan? Tadi kalian sudah lihat tari apa? Tari piring. Kemarin banyak yang nanya kan, Ibu Ines nyuruh bawa mangkok. Buat apa? Nah, sekarang terjawab jawabannya. Untuk apa mangkoknya? Untuk kita praktek sedikit aja. Ya, kita pakai sedikit untuk gerakan dasarnya. Coba dikeluarkan mangkoknya. Ya. Semuanya berdiri. Satu. Depan, tuh. Depan. Terus samping. Samping. Lanjut. Ke bawah. Ke atas. Bergerak. Oke. Kita bebas loh semuanya. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran untuk tari kreasi ini, kesimpulannya adalah tari tradisional itu bisa kita kembangkan, bisa kita modifikasi ya. Dari gerakan yang tadi kalian peragakan itu bisa kalian buat lebih lagi ya. Kalau dari contohnya begini, kalian bisa tambahkan begini. Kalau dari contohnya begini, kalian bisa coba begini, seperti ini. Ya, jadi itu yang disebut dengan modifikasi ya. Itu disebut dengan modifikasi. Oke, selanjutnya adalah Ibu mau menanyakan kepada semuanya, bagaimana terkait pembelajaran sekarang? Seru. Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah ya. Untuk minggu depan, pertemuan seni budaya dengan Ibu Ines, nanti kalian akan belajar mengenai eksplorasi ya, eksplorasi gerakannya. Kalau tadi hanya sedikit nih tari piringnya, nanti silakan kalian eksplor lagi gerakan yang kalian akan buat atau akan dimodifikasi, ya. Tidak ada yang tanyakan sampai dengan di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih banyak anak-anakku hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.